Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Rosa Lilani Ambarwati dengan NIM 2000432619263. Saya Safira Ayu Ramadan, NIM 2004326192253. Saya Sensi Anggia Nurenda dengan nomor NIM 2004326193308. Saya Tria Rahma Mafiro dengan NIM 2004326193322. Perkenalkan, nama saya Iga Taruna dari Studi Ekonomi Bangunan. NIM saya 24326192230. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan harga. Kebijakan harga yaitu keputusan mengenai penetapan harga-harga tertentu pada suatu produk. Pemerintah menggunakan kebijakan harga ini di saat melihat bahwa tidak adanya kestabilan harga pasar bagi konsumen maupun produsen. Penerapan kebijakan harga ini disebabkan oleh aturan bunga maupun sewa, upah minimum, melindungi pasar, ada diskriminasi harga. Sebagai contoh, adanya hukum pengendalian sewa yang mengatur tentang besar maksimum sewa yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa. Kemudian ada kebijakan upah minimum, yaitu mengatur mengenai upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pengendalian harga dilakukan ketika pembuat kebijakan merasa bahwa harga suatu barang atau jasa di pasar dianggap tidak adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, pengendalian harga ini perlu dilakukan. Dikarenakan pembeli suatu barang yang selalu menginginkan harga terendah, sedangkan para penjual yang selalu menginginkan harga tertinggi. Dapat dilihat bahwa kepentingan keduanya di sini sangat bertentangan. Maka dari itu perlu adanya kontrol harga. Berikutnya adalah penetapan harga dasar. Harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama maupun ketentuan dari pemerintah. Penetapan harga minimum dapat dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Kebijakan harga dasar biasa digunakan pada saat ditemukan kapasitas produksi di pasar terlalu sedikit sehingga kuantitas barang beredar di pasar lebih rendah dari permintaan pasar. Dikarenakan harga jual yang rendah dan supplier yang cenderung menyimpan barang mereka menunggu harga pasar pulih kembali. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, pemerintah biasanya menetapkan harga dasar. Harga dasar yang ditetapkan akan berada di atas harga ekuilibrium pasar. Konsumen akan diberatkan pada naiknya harga suatu produk yang dikenakan harga dasar tersebut, sehingga mereka harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, dari sisi produsen ataupun supplier, mereka akan mendapatkan jaminan atas harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga ada keamanan untuk meningkatkan kapasitas produk. Ada penetapan harga maksimum. Harga maksimum merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu barang yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan. Kebijakan harga maksimum biasanya diberlakukan pada saat harga pasar yang ada tidak mengalami kenaikan yang cenderung berarti dalam kurun waktu yang singkat, sedangkan suatu permintaan pasar terhadap produk meningkat. Hal ini tentu saja akan memicu produsen dan supplier untuk menaikkan harga. Dalam situasi seperti ini,
kebijakan harga maksimum perlu diberlakukan untuk menjaga stabilitas. Hal tersebut bertujuan supaya kenaikan harga yang ditetapkan oleh produsen tidak terlalu tinggi dan tidak membebani produsen. Penetapan harga maksimum atau HET, harga eceran tertinggi, yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain adalah harga obat-obatan di apotik, harga tarif taksi, dan harga tarif kereta api. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Pajak atas suatu barang menghasilkan suatu irisan antara harga yang dibayar pembeli dengan harga yang diterima oleh penjual. Ketika pasar bergerak pada keseimbangan baru, pembeli membayar lebih mahal untuk mendapatkan barang. Penjual menerima lebih sedikit dari penjualan tersebut. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual sama-sama menanggung beban pajak. Pembagian beban pajak bergantung pada elastisitas harga, permintaan, dan penawaran. Beban pajak cenderung jatuh lebih banyak pada sisi pasar kurang elastis, karena sisi pasar tersebut tidak mudah menanggapi pajak dengan cara menyesuaikan jumlah barang yang dibeli atau dijual. Pajak pada pembeli. Ketika suatu pajak sebesar 0,50 dipungut dari pembeli, kurva permintaan turun sebesar 0,50 dari D1 ke D2. Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke 90. Harga yang diterima penjual turun dari 3 ke 2,8. Harga yang dibayarkan pembeli termasuk pajak meningkat dari 3 ke 3,3. Walaupun pajak dikenakan kepada pembeli, baik pembeli maupun penjual berbagi pajak tersebut. Pajak terhadap pembeli mempengaruhi hasil akhir pasar, yaitu menurunnya permintaan karena membeli harus membayar pajak kepada pemerintah. Yang berarti pajak mengurangi transaksi karena pajak membuat jumlah barang yang dijual makin sedikit. Dapat pula diketahui bahwa penjual dan pembeli berbagai beban pajak. Pembeli membeli produk dengan harga yang lebih mahal dan penjual menerima pendapatan yang lebih sedikit. Pajak pada pembeli dapat mempengaruhi hasil akhir pasar. Dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu pajak menurunkan aktivitas pasar. Ketika suatu barang dikenakan pajak, kuantitas barang tersebut yang dijual lebih kecil dalam ekuilibrium baru. Dan yang kedua, pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Dalam ekuilibrium baru, pembeli membayar barang lebih mahal dan penjual menerima barang lebih sedikit. Pada bab selanjutnya yaitu pajak yang dikenakan pada penjual. Di sini pajak dibebankan kepada penjual dalam suatu produk. Pengenaan pajak pada penjual itu didasarkan oleh kebijakan pemerintah masing-masing. Kebijakan ini dapat mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Pergeseran kurva permintaan atau penawaran akan mempengaruhi keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan pajak terhadap penjual mempengaruhi hasil akhir pasar. Dampak dari awal pemberlakuan pajak kepada penjual adalah menurunnya penawaran karena pajak dipungut dari penjual membuat penjualan suatu produk kurang menguntungkan untuk penjual pada semua tingkat harga. Nah, hal ini disebabkan karena meningkatnya biaya penjualan sehingga menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atau naik setelah melihat pergerakan kurvanya itu. Dan berikut adalah elastisitas dan pembagian beban pajak. Saat suatu produk dikenai pajak, penjual dan pembeli sama-sama harus elastisitas dan pembagian beban pajak. Saat suatu produk dikenai pajak, penjual dan pembeli sama-sama harus menanggung beban pajak. Namun tidak jelas bagaimana sesungguhnya beban pajak itu dibagi.